semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, tepatnya di kelas 4. Berikut videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema 4 subtema 1, pembelajaran IPA kelas tinggi tentunya di kelas 4, yaitu tentang pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam, yang pertama yaitu penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. 2. Membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. 3. Meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu, yang pertama mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. 2. Menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. 3. Menjaga pasokan sumber air bersih. 4. Mencegah terjadinya perubahan cuaca dan musim yang ekstrim. 5. Menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. 6. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. 7. Menjaga pasokan udara bersih. 8. Menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Alasannya, pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Selanjutnya pembelajaran 3, yaitu tentang kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya sungai. Penyebab pencemarannya yang pertama itu yaitu pembuangan limbah ke sungai. 2. Racun ikan. Dan apa upaya pelestariannya? Yaitu yang pertama tidak membuang sampah ke sungai. 2. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Atau 3. Pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai. Selanjutnya yaitu sumber daya alam laut. Penyebab pencemarannya yaitu yang pertama limbah sungai. Karena aliran sungai akan menuju ke laut. Jadi, kalau seandainya sungai yang sudah terkena limbah akan berpengaruh juga dengan laut. 2. Racun dan bahan peledak penangkap ikan. 3. Tumpahan minyak dari kilang. Nah, akan berdampak juga pencemaran laut. Jadi, upaya pelestariannya yang pertama itu tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau ketika menangkap ikan di laut. Selanjutnya yaitu penyebab pencemaran udara. Yang pertama itu ada asap kendaraan, misalnya seperti asap motor atau mobil. 2. Asap pabrik. 3. Limbah rumah tangga seperti asap pembakaran sampah. 4. Kebakaran hutan. Nah, upaya pelestariannya yang pertama harus menggunakan kendaraan umum untuk berpergian. 2. Menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar. 3. Berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Selanjutnya yaitu sumber daya alam tanah. Penyebab pencemarannya yang pertama itu ada limbah pupuk kimia dan pestisida yang digunakan di lahan pertaniannya. 2. Kebakaran hutan. 3. Limbah sampah organik dan anorganik. 4. Limbah dari pabrik yang berupa lumpur.
Upaya pelestariannya yang pertama menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman. 2. Menanam lebih banyak pohon agar tidak tandus. Ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Ayo, sebutkan upaya pelestarian yang dapat dilakukan jika sungai tercemar seperti gambar berikut. Nah, sebutkan juga upaya pelestarian yang dapat dilakukan jika laut ketumpahan minyak seperti gambar berikut.